Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, maka surat ini disebut Makkiyah. Surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Meskipun ayat itu turunnya di Makkah, tapi kalau setelah hijrah, surat itu atau ayat itu disebut Madaniyah. Pagi ini kita bahas Al-Humazah yang diturunkannya masih di tahun-tahun awal kenabian Rasulullah SAW. Tadi sudah dibaca oleh Mas Zuhri ayat suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil ladzi jama'a malan wa 'addada. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi kalau kita teruskan bacanya lumazatinil ladzi. Kalau kita berhenti wailul likulli humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Kalau dilanjutkan wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Insyaallah pagi ini kita membahas 3 ayat pertama. Wailun, kecelakaan, likulli humazah, bagi setiap pengumpat. Pengumpat itu orang yang suka mencemooh atau mengolok-olok orang lain, tapi tidak dalam keadaan dihadiri oleh orang yang dicemooh. Dia mencemoohnya di belakang. Itu humazah. Sedangkan lumazah adalah orang yang suka mencela di hadapan orangnya. Dua-duanya tidak boleh, ya, dilarang oleh Allah. Tidak boleh mencela orang lain, baik orangnya itu hadir atau tidak hadir. Dua-duanya memberi indikasi bahwa orang yang suka mencemooh atau mengolok-olok, baik itu mengumpat atau pencela, itu adalah indikasi orangnya sombong. Karena dia menganggap lebih baik daripada orang-orang yang dicela. Nah, di samping mereka itu mempunyai karakter sombong, mereka juga mempunyai kebiasaan dalam hidupnya alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a, yaitu orang yang suka mengumpulkan malan, harta, wa 'addada, dan ngitung lagi. Jadi menghitung terus menerus, dihitung lagi. Kenapa dia ngitung-ngitung? Dia selalu menghitung jumlahnya ada berapa, apakah sudah tambah atau belum, kalau tambahnya berapa, terus kalau makin banyak, maka dia menyangka duit itulah yang bisa menghidupi dia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya, atau bisa membuat dia survive, atau bisa membuat dia bertahan hidup. Jadi dia mempercayai bahwa seseorang bila mempunyai harta yang cukup, maka dia bisa mempertahankan hidupnya. Padahal kehidupan itu bergantung kepada Allah, ya. Tapi orang yang semacam itu mengira bahwa kehidupan itu bergantung pada hartanya. Coba kita lihat keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya yaitu surat Al-Asr. Wal asri
innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di surat Al-Asr yang saya baca tadi dibahas tentang kerugian yang diterita oleh selain orang yang beriman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi di sini dianggap semuanya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Di surat Al-Humazah di sini disebutkan salah satu contoh orang yang merugi. Kalau di Al-Asr tadi disebut yang rugi adalah orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Nah, yang kalau begitu orang yang disebutkan di surat ini adalah orang yang tidak termasuk dalam beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu dua hal yang harus bersatu, satu paket. Beriman plus beramal soleh. Beramal soleh berdasarkan iman. Tidak bisa beriman saja tapi tidak beramal soleh, atau sebaliknya beramal soleh tapi tidak beriman. Dua-duanya harus gabung. Nah, berikut ini adalah di dalam surat Al-Humazah disebutkan salah satu contoh orang yang merugi, yaitu orang yang sombong, yang berlebihan di dalam mencintai harta karena mereka menganggap kehidupan mereka itu bergantung pada hartanya, bukan pada Allah. Mereka adalah salah satu dari orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Kalau saya katakan tidak beriman dan beramal soleh, itu saya membacanya cepat karena itu satu paket ya. Mereka adalah salah satu dari orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Jadi sekaligus gabungan. Mari kita bahas 3 ayat yang pertama. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi terjemahan sudah kita baca. Banyak orang menjadi sombong dimulainya dengan takut menjadi miskin. Jadi hati-hati. Orang yang ketakutan miskin, yang ketakutannya itu berlebih, itu nanti bisa berkembang menjadi orang yang sombong. Kok bisa? Begini, dia mulai dari takut menjadi miskin, lalu keadaan yang membuat dia sulit memenuhi kebutuhan dalam keadaan kemiskin itu, dia sulit memenuhi kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan sebagainya. Ketakutan itu seringkali disebabkan dia sendiri pernah mengalami kesulitan semacam itu di masa kecilnya, atau dia menyaksikan kerabatnya yang mengalami kesulitan gara-gara kemiskinan. Jadi orang yang pada waktu kecilnya itu menderita karena kemiskinan, karena kebetulan dia menjadi anak sepasang suami istri yang miskin, lalu mereka sulit memenuhi kebutuhannya. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka mereka menganggap berat hidup dalam keadaan sulit. Nah, itu bisa mendorong seseorang untuk kepingin kaya. Kepingin kaya nggak masalah, cuma dikhawatirkan kalau perkembangannya itu menjadi negatif. Saya ulang, ketakutan itu seringkali disebabkan dia sendiri pernah mengalami kesulitan semacam itu di masa kecilnya, atau menyaksikan kerabatnya mengalami semacam itu. Lalu muncul cita-cita untuk menjadi kaya agar tidak mengalami kesulitan lagi. Kesulitan atau cita-cita semacam itu, atau bahkan gabungan antara dua-duanya, seringkali berlebihan sehingga dia menjadi terobsesi mencari penghasilan sebanyak-banyaknya. Dan kadang-kadang dia tidak peduli apakah penghasilan itu halal atau haram. Karena obsesi itu yang begitu kuat,
dia cenderung menghitung lagi dan menghitung lagi jumlah akumulasi hartanya. Hal ini membuat dia tidak ingin saldonya berkurang. Diusahakan setiap hari tambah. Maka dia tidak ingin berkurang dengan alasan apapun. Termasuk untuk membayar zakat atau untuk menolong saudaranya yang sedang mengalami kesulitan. Orang lain menganggap dia sulit. Orang lain menganggap dia pelit atau kikir. Meskipun kaya, karena kan tadi berangkatnya dari takut miskin, mereka mengumpulkan harta tambah banyak, maka orang lain melihatnya kaya. Tapi mereka miskin. Tapi mereka pelit. Kaya tapi pelit. Pelit meskipun kaya. Orang lain menganggap dia pelit karena meskipun dia kaya, tapi orang itu sendiri tidak merasa demikian. Dia tidak merasa pelit. Untuk menghindari agar dia tidak dimintai bantuan, dia berusaha merahasiakan seberapa jumlah asetnya. Jadi dia pura-puranya miskin atau pas-pasan begitu. Supaya apa? Ya macam-macam. Supaya tidak dimintain bantuan dan sebagainya. Di sisi lain, dia merasa telah berprestasi dalam mengumpulkan harta atau di dalam bekerja meniti karir, sehingga dia cenderung membanggakan diri dan bahkan menyombongkan diri, baik dengan kata-kata atau dengan memamerkan kemewahannya. Dengan uraian semacam ini, kita bisa memahami bahwa Allah menggambarkan orang semacam ini sebagai pengumpat, pencela, suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta, sambil meyakini bahwa harta itulah yang membuat dia bertahan hidup. Bahkan di ayat lain, Allah menambahkan sifat kikir dan suka merahasiakan karunia Allah pada orang semacam ini. Misalnya di surat An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau di sini dikatakan sombong dan membanggakan diri, kalau di surat Al-Humazah pengumpat dan suka maki-maki di luar tidak di hadapan orangnya. Siapa mereka itu? Alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka adalah orang-orang yang pelit dan menganjurkan orang lain untuk pelit. Dan mereka punya kecenderungan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka menyimpan atau merahasiakan apa-apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk karunia. Jadi misalnya dia mendapatkan bonus begitu, dia bersikap jangan sampai orang lain tahu. Gitu. Nah, memperhatikan perkembangan perasaan semacam itu, yang asalnya takut miskin dan sebagainya, yang sering kali tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Kita mesti berhati-hati karena memang perkembangan itu tidak disengaja, tahu-tahu sudah menjadi begitu. Maka kita mesti berhati-hati ketika kita dikaruniai oleh Allah menjadi kaya. Menjadi kaya itu tidak hina. Orang Islam kaya itu lebih disukai oleh Allah daripada orang Islam miskin. Tapi tentu dibarengi dengan keimanan dan kesolehan. Ya, karena orang yang beriman dan beramal soleh, makin kaya dia makin banyak sedekahnya. Orang miskin tidak bisa bersedekah. Oleh karena itu orang kaya itu mempunyai kelebihan.
dan kelebihan itu di dalam hal berbakti kepada Allah, maka orang itu bisa lebih disukai daripada orang miskin. Ya. Salah satu hal yang bisa membuat kita atau seseorang terbawa dengan demikian, terbawa asalnya hanya karena takut miskin, kemudian menjadi sombong dan sebagainya. Karena ketika seseorang itu mendapatkan karunia dari Allah, dia tidak mengakui itu sebagai karunia dari Allah, tapi dianggap sebagai prestasi. Jadi kalau mendapatkan rezeki, dia menganggap karena kelihayan dia dalam bisnis. Ini seperti dialami oleh Qarun. Qarun itu tadinya miskin. Kemudian waktu itu dia beriman, dia percaya kepada Nabi Musa dan minta bantuan kepada Nabi Musa supaya diberi petunjuk, pengarahan dalam berbisnis dan minta didoakan. Dan akhirnya dia menjadi kaya. Tapi ketika dia menjadi kaya, dia justru malah lupa kepada Allah. Jadi Qarun itu menjadi orang kaya, terkaya pada zaman itu, dan dia merasa bangga karena kekayaan itu. Karena dia suka pamer kekayaannya itu, maka masyarakat mengingatkan kepada dia supaya dia tidak membanggakan diri dengan kekayaan itu. Ini cerita Allah di surat Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa, lalu dia berlaku aniaya terhadap kaumnya. Aniaya karena dia suka bisnisnya curang. Banyak yang zaman sekarang ini orang yang kaya raya karena curang dalam bisnis. Oleh karena itu kita jangan mudah tergiur dengan orang-orang yang kaya raya itu, karena seringkali mereka kaya raya itu karena menipu orang lain atau karena cedera janji atau ngemplang hutang dan sebagainya. Itu kita jangan terlalu silau dengan kekayaan itu, seperti orang-orang yang silau terhadap Qarun. Allah menggambarkan kekayaan Qarun itu di surat Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, artinya punya harta yang banyak, yang kunci-kuncinya saja, kunci pintunya itu sungguh berat, harus dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Allah memperingatkan supaya kita tidak seperti itu, dan masyarakat waktu itu mengingatkan Qarun supaya jangan terlalu bangga-bangga. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Masyarakatnya mengatakan kepada Qarun, jangan berbangga-bangga deh gitu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Kenapa sih orang bangga tidak boleh? Kita tuh seringkali salah paham. Dan kita tuh suka mendidik anak kita, ya perlu dong anak kita biar bangga. Enggak, kalau kita mengajari anak supaya berbangga, nanti akhirnya menjadi anak yang sombong. Ya kan? Kita mestinya jangan ngajari anak berbangga-bangga. Seringkali kita nggak sengaja ngajari anak itu berbangga-bangga. Misalnya dia kalau diajari juara 1 atau juara 2 di sekolahannya, lalu terus kita ngomong ke sana kemari, ya anakku ini juara ini, terus anak itu merasa bangga dengan itu, dan itu kalau diulang-ulang pujian semacam itu, lama-lama anak itu menjadi anak yang sombong. Mestinya diajak bersyukur kepada Allah bahwa dia telah diberi kecerdasan, dia diberi kemudahan dalam belajar dan sebagainya. Nah, Qarun itu menjadi bangga karena dia menganggap bahwa kekayaan itu sebagai bukti prestasi diri. Dalam hal ini prestasi kecerdasannya di dalam berbisnis. Ketika dia ditegur oleh masyarakatnya,
kamu jangan berbangga-bangga, gunakanlah hartamu ini untuk mencari pahala di akhirat. Suruh bayar zakat, tapi dia nggak mau zakat. Dan dia menganggap itu prestasi dia sendiri. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan harta ini kan karena ilmuku. Karena ilmuku. Jadi itu dianggap prestasi kemampuan dirinya sendiri, bukan karena pemberian Allah. Nah, dan karena kebanggaan itu, dia justru memamerkan kekayaannya kepada publik. Sehingga ada di antara anggota masyarakat yang iri, ingin memperoleh kekayaan yang serupa dengan Qarun. Digambarkan oleh Allah ketika Qarun itu keluar dari rumah dengan kekayaannya itu, fakhraja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Qarun keluar ke publik, ke masyarakatnya dalam kemegahannya. Zaman itu pakai kuda yang bagus-bagus, keretanya dihias dan sebagainya. Lalu orang-orang yang memang senang mencintai kehidupan dunia, mereka berangan-angan, seandainya kita juga punya kekayaan seperti Qarun. Wah, Qarun memang betul-betul mendapatkan nasib yang hadzin, mempunyai bagian atau mempunyai nasib yang besar. Yang menginginkan seperti itu orang-orang yang memang suka keduniaan. Tapi kemudian orang yang berilmu mengatakan, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Celaka kamu, tidak iman dan amal saleh pahalanya itu lebih baik daripada kekayaan seperti itu. Dan memang manusia itu punya kecenderungan pelit kalau dia tuh makin banyak hartanya. Apa yang dialami Qarun kita jadikan pelajaran agar kita tidak terjerumus menjadi sombong dan kikir. Kita jangan takut bersedekah seperti Qarun. Orang itu ada kecenderungan umum, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya orang Islam saja. Orang makin kaya biasanya makin pelit. Ukurannya begini. Ketika orang hartanya sedikit, dia suka menolong temannya dengan memberi uang dan sebagainya. Nah, dia misalnya memberi 100.000, tapi 100.000 dari 1 juta itu sudah 10%. Tapi kalau dia menjadi kaya, misalnya dia mempunyai kekayaan 10 miliar, rasanya tidak mungkin dia menyedekahkan hartanya sebesar 1 miliar. Karena 1 miliar itu kok banyak banget. Padahal 1 miliar itu hanya 1/10 atau 10% dari hartanya. Nah, jadi ada kecenderungan orang itu makin kaya, yang disedekahkan itu makin sedikit, diukur dengan proporsi kekayaannya tadi. Mungkin kalau sedekah tambah lagi 100.000 menjadi 200.000, tapi dari segi proporsinya itu bisa makin kecil dibanding dengan ketika dia belum kaya. Allah memberikan gambaran kalau orang itu diberi kekayaan yang banyak, kecenderungannya itu pelit. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmatir rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakan, kalau seandainya kamu menguasai khazanah. Khazanah itu artinya terlihatnya gudang. Khazanah rahmat Tuhan. Rahmat di sini bisa berupa kekayaan. Termasuk ya, rahmat Allah itu termasuk kekayaan. Niscaya khazanah harta itu kamu tahan, artinya kamu tidak mengeluarkan untuk zakat atau sedekah. Kenapa? Karena takut membelanjakannya nanti bisa menjadi miskin. Khasyatal infaq, takut kalau ini menjadi berkurang gitu. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Jadi kecenderungannya manusia itu kikir.
Nah, Allah mewanti-wanti itu supaya kita mau memerangi hawa nafsunya sendiri sehingga dia tidak kikir. Kita harus berusaha menyingkirkan kecenderungan menjadi kikir ketika harta kita menjadi banyak sekali dengan tidak mengakui kekayaan sebagai prestasi. Jadi caranya gimana supaya tidak kikir? Jangan diakui sebagai prestasi. Dan kita menganggapnya sebagai karunia dari Allah, fadilah dari Allah. Dan oleh karena itu seharusnya kita makin kaya, kita makin bersyukur. Nah, ketika bersyukur, kita cenderung menunduk, bukan sombong. Kalau sombong itu mendongak. Ya. Jadi kalau orang membanggakan kekayaannya, dia makin kaya, makin mendongak, makin sombong. Tapi kalau dia menganggap itu sebagai karunia dari Allah, makin banyak dia menerima rezeki, dia makin merasa bahwa semuanya itu adalah karunia Allah, maka dia bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu tunduk. Ketika bersyukur, kita cenderung menunduk, bukan sombong. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman, yang selalu menganggap kenikmatan berupa apapun sebagai karunia dari Allah. Jadi dia tidak pernah mengakui itu prestasinya diri, tapi semuanya dari Allah. Dan oleh karena itu, beliau itu bersyukur. Misalnya, ketika dia ingin singgasananya Bilqis sebelum dia masuk Islam, itu supaya dihadirkan dalam waktu sekejap bisa pindah ke tempat dekat Nabi Sulaiman, dan ternyata bisa. Lalu beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku mau bersyukur atau tidak bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsihi. Kalau seseorang itu bersyukur, sebenarnya syukurnya itu menguntungkan diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi orang yang tidak mau bersyukur, Tuhanku maha kaya dan maha mulia, tidak butuh gitu. Ya. Jika kita bisa menghindari pengakuan kekayaan sebagai prestasi, tapi selalu menganggapnya sebagai karunia Allah, maka insya Allah kita bisa menghindari kecenderungan menjadi kikir. Dan sungguh beruntung kalau kita bisa terhindar dari kekikiran. Kekiran itu dalam bahasa Arab, kalau sudah diwujudkan dalam perilaku, itu namanya bakhil. Tapi kalau masih tahap awal di pola pikir, itu namanya syuh. Jadi syuh itu belum diimplementasikan, tapi di pikirannya itu sudah punya potensi untuk menjadi pelit dan sombong. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kamu sekuat tenagamu, dengarkan dan taatilah Allah, dan bersedekahlah. Itu akan lebih bagus bagi kalian. Khairan min anfusikum. Lebih baik, khairan li anfusikum, lebih baik untuk kepentingan kalian. Nah, potensi manusia, wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang dijaga oleh Allah dari kecenderungannya menjadi kikir, dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi, hati-hati terutama yang menginjak makin kaya. Itu kita bisa terjerumus. Agar kita tidak menjadi kikir, kita hindari rasa takut miskin. Kita mesti meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki kita. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah kenikmatan Allah untuk kamu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Ada enggak Tuhan selain Allah yang bisa memberi kamu rezeki dari langit dan dari bumi? La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan, dari mengabdi kepada Allah? Ya. Jadi
kenikmatan itu bisa membuai kita. Lalu terus kita menjadi lupa kepada Allah. Kita juga bisa menghindari rasa cinta harta dengan memahami bahwa karunia dan kasih sayang Allah itu lebih tinggi nilainya. Jadi supaya kita tidak kikir, tidak sombong, yang pertama kita meyakini bahwa Allah menjamin rezeki. Dengan begitu kita tidak pernah khawatir misalnya bersedekah. Oh, duitku tinggal sedikit, oh nggak apa-apa. Besok kan masih ada waktu. Mudah-mudahan ada rezeki lagi yang datang. Gitu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita berusaha jangan sampai mencintai harta. Caranya bagaimana? Caranya adalah memahami dan kemudian menghargai bahwa karunia Allah dan kasih sayang Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan harta meskipun banyak. Dan kita menganggap harta itu hanya sebagai bekal saja. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Apapun yang kalian diberi berupa apapun, pakaian, perhiasan, rumah, mobil dan sebagainya, itu adalah bekal hidup di dunia. Famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, dan hiasannya. Kalau kita ingin terhindar dari membanggakan itu, maka sebaiknya kita yakini bahwa rahmat dari Allah itu lebih baik. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Apapun yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Terus kita ditanya, apakah kamu bisa mikir enggak? Afala ta'qilun? Apakah kalian bisa memahami? Untuk menghindari rasa cinta harta, kita juga bisa memperbanyak bersedekah. Buktikan bahwa aku bersedekah enggak, tidak akan menjadi miskin. Mumpung ajal belum tiba. Ya. Sekaligus untuk membuktikan bahwa kita tidak takut miskin. Itu Pak, duit tinggal sedikit, kita masih mau bersedekah enggak? Kalau orang yang tidak takut miskin, uang tinggal sedikit enggak apa-apa. Toh besok masih bisa cari lagi, dan mungkin besok datang lagi, apakah kita mencari atau tidak. Ya, seringkali rezeki datang tanpa mencari. Ya. Dengan langkah-langkah demikian, kita berharap bisa menyingkirkan rasa sombong dan kikir sekaligus. Seseorang tidak mungkin masuk surga bila di hatinya ada sedikit rasa kesombongan. Rasulullah mengatakan, la yadkhulun nara ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin mithqalu habatin khardalin min iman. Seseorang yang di hatinya ada sekecil apapun, sekecil biji atom misalnya, dia tidak akan masuk ke neraka kalau di hatinya ada keimanan. Wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqalu habatin khardalin min kibriya. Sebaliknya, orang tidak akan bisa masuk surga kalau di hatinya ada sedikit saja seberat biji gandum misalnya, berupa kesombongan. Jadi kesombongan meskipun hanya sedikit, itu menutup kemungkinan seseorang untuk masuk surga. Nah, sedangkan sikap kikir itu tidak mungkin bisa bergabung dengan iman. Jadi kalau seseorang itu kikir, nggak mungkin di hatinya ada iman. Karena orang yang beriman yakin bahwa Allah nanti akan memberi kita lagi. Allah itu maha pengasih, Allah itu menjamin rezeki kita. Tapi kalau dia tidak percaya janji-janji Allah itu, dia menjadi kikir. Ya. Jadi sikap kikir tidak mungkin bisa bergabung dengan iman di hati seseorang. Kalau hati kita isi dengan iman, rasa kikir itu hilang. Tapi kalau rasa kikir itu datang ke hati kita, nanti keimanan terbang. Jadi ibaratnya ini satu wadah, kalau iman masuk, maka kikir itu terdesak keluar. Tapi kalau ada orang membiarkan kekikirannya itu masuk,
nanti imannya yang hilang. Ya, artinya begitu kekikiran itu masuk di hati, iman akan pergi meninggalkan hati kita. Sebaliknya jika kita bisa menjaga keimanan tetap bersemayam di hati kita, tidak mungkin di situ tumbuh rasa kikir. Rasulullah mengatakan, la yajma'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi rajulin abada. Tidak akan berkumpul jadi satu debu yang berterbangan karena fisabilillah, ada orang berperang, ada debu, kemudian debu itu bertebaran. Tidak mungkin posisi debu di udara ini diambil alih oleh asap di neraka jahanam. Karena debu-debu ini sudah nuansa surga ini. Orang yang berkecamuk dalam peperangan seperti itu, dia sudah dijanjikan surga. Maka tidak ada bau-bau asap dari neraka, itu nggak ada. Wala yastami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Dan di hati seseorang tidak mungkin berkumpul antara rasa pelit, syuh itu rasa pelit yang masih di hati. Jadi saya katakan, kalau masih ada di hati itu namanya syuh, tapi kalau sudah diimplementasikan menjadi orang pelit itu namanya kikir atau bakhil. Nah, tidak mungkin rasa pelit itu bergabung dengan keimanan di hati seseorang hamba selamanya. Ya, Rasulullah mengatakannya selamanya. Fi qalbi abdin abada. Kemudian saya kira demikian. Jadi surat Al-Humazah ini memperingatkan kita jangan sampai kita ini terpedaya oleh harta. Bisa saja mulainya dengan kita miskin, kemudian setelah kaya menjadi pelit. Nah, ini seringkali orang yang dikatakan OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru itu biasanya suka sombong dan pelit. Kita usahakan jangan sampai kita itu seperti itu. Justru karena kita itu pernah mengalami sulitnya menjadi miskin, kita pakai sebagai dorongan untuk menolong orang-orang yang miskin. Jangan sampai menderita seperti kita dahulu. Dan kebiasaan miskin di waktu kecil itu seringkali ada baiknya, karena itu bisa mendorong kita untuk mengembangkan kreativitas bagaimana supaya kita bisa memperoleh penghasilan yang cukup. Saya kira sementara begitu,